Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam mari kita hadiahkan buat nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, para sahabat, ahlu bait beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Insyaallah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji sebuah risalah yang sangat penting di dalam ilmu akidah, yaitu kitab Al-Usul As-Salasa, ya, Al-Usul As-Salasa, yang artinya adalah tiga landasan pokok. Tiga landasan pokok. Al-Usul artinya landasan, jamak dari aslun, dan salasa artinya tiga, ya. Kitab ini dikarang oleh Al-Mujaddid, ya, seorang pembaharu dalam Islam, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi. Secara umum isi dari buku ini adalah menjelaskan tentang tiga pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada setiap muslim dan muslimah dalam kuburnya, yaitu man rabbuka, siapa Rabb engkau, kemudian man nabiyuka, siapa nabi engkau, wa ma dinuka, dan apa agama engkau. Ini cakupan dari kitab Usul Salasah ini, yaitu mengenal Allah, mengenal nabi, dan mengenal agama Islam. Sebelum kita masuk ke materi pengajian ini, mungkin kita perlu membicarakan sedikit tentang ahammiyatu talabil ilmi, yaitu pentingnya kita menuntut ilmu agama. Kita semua memaklumi bahwasanya ayat yang pertama Allah turunkan bukanlah ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa, bukan ayat yang memerintahkan kita untuk mengerjakan salat, bukan ayat yang pertama yang memerintahkan kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang berisi perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabb engkau yang telah mencipta. Ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq. Di mana di ayat pertamanya memerintahkan kita untuk membaca. Dan kita semua sudah memaklumi bahwasanya membaca itu adalah miftahun min mafatihil ulum, bahwa membaca itulah satu kunci dari kunci-kunci ilmu pengetahuan. Jadi agama Islam ini adalah agama ilmu, di mana seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga, untuk berilmu sebelum berbuat, sebelum mengucapkan sesuatu di dalam agama ini. Sehingga terkenal suatu ungkapan di kalangan ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu harus ada ilmu sebelum mengucapkan sesuatu dan sebelum mengamalkan sesuatu. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu,
Allah berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim." Kenapa tidak ada satu rombongan orang, satu kelompok yang pergi menuntut ilmu, ya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Wajib hukumnya. Para ulama mengatakan bahwa ilmu yang wajib dituntut oleh seorang muslim itu ada dua macam. Ada ilmu yang hukum menuntutnya adalah fardu ain, dan ada ilmu yang hukum menuntutnya adalah fardu kifayah. Ilmu yang hukum menuntutnya adalah fardu ain, yaitu setiap ilmu di mana tidak sah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengetahui ilmu tersebut. Terutama ilmu akidah, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, bagaimana kita bisa menjauhi segala bentuk kesyirikan yang bisa menggugurkan keislaman kita. Ini wajib untuk dituntut. Kemudian dalam ibadah, kita wajib mengetahui dan mengilmui segala ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mengerjakan salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mengerjakan salat 5 waktu. Maka setiap orang yang telah terkena kewajiban salat 5 waktu, dia harus mengetahui, ya, ilmu tentang salat, mulai dari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, waktu-waktu salat, pembatal-pembatalnya, dan seterusnya. Begitu juga tentang wudu yang merupakan syarat sahnya salat. Seorang muslim harus mengetahui bagaimana tata cara berwudu agar wudunya sah. Kemudian dengan wudu yang sah tersebut dia bisa mengerjakan salat sehingga salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa seorang muslim wajib berilmu sebelum beribadah. Dan ada ilmu yang hukum menuntutnya adalah fardu kifayah. Yaitu fardu kifayah maksudnya harus ada di antara kaum muslimin yang menguasai ilmu tersebut. Apabila jumlah kaum muslimin yang menguasai ilmu tersebut sudah cukup, maka seluruh kaum muslimin di tempat tersebut terlepas dari kewajiban menuntut ilmu tersebut. Misalnya dicontohkan oleh ulama adalah ilmu matematik atau ilmu kedokteran, di mana suatu komunitas kaum muslimin harus ada orang yang menguasai ilmu matematik, karena ilmu ini penting, ya, terkait misalnya pembagian zakat, terkait misalnya penentuan waktu sholat, terkait misalnya pembagian harta warisan dan seterusnya. Jadi harus ada di antara kaum muslimin yang menuntut ilmu ini, ilmu matematik ini, karena nanti bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di dalam ilmu waris, ilmu pembagian zakat dan seterusnya. Jadi harus ada di tengah-tengah kaum muslimin yang menguasainya, ya, satu orang atau dua atau seterusnya, sampai jumlah yang diperkirakan sudah cukup untuk kebutuhan kaum muslimin. Tetapi ilmu terkait dengan akidah, tentang tauhid, pembatal-pembatal keislaman, ini adalah ilmu yang wajib dituntut oleh setiap pribadi muslim dan muslimah. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu ini wajib hukumnya atas setiap muslim. Dan di dalam Al-Quran, kata para ulama, setiap ayat yang memuji ilmu pengetahuan, maka yang dimaksud itu adalah ilmu pengetahuan agama. Dan ada ayat dalam Al-Quran yang mencela orang-orang yang hanya mengetahui zahir dari kehidupan dunia ini. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui zahir dari kehidupan dunia ini, ya. Sampai kata Hasan Al-Basri, andaikan diletakkan dirham di tangan mereka, mereka mengetahui apakah dirham tersebut asli atau palsu. Bahkan mereka mengetahui takarannya, ukurannya, berapa dirham tersebut, ya. Saking ahlinya mereka dalam urusan dunia. Tetapi kalau ditanyakan misalnya tentang wudu, mereka tidak mengetahui, ya. Ditanyakan tentang pembatal-pembatal wudu misalnya, dia tidak mengetahui. Ditanyakan tentang misalnya apa pembatal-pembatal Islam, secara umum saja dia tidak mengetahui. Nah, orang seperti ini yang hanya mengetahui, ya, ilmu-ilmu duniawi tetapi tidak mengetahui ilmu-ilmu agama, maka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita
berkewajiban untuk menuntut ilmu agar ibadah yang kita lakukan berdasarkan kepada ilmu, karena tidak ada ibadah yang sah ya tanpa didasari oleh ilmu. Sebagaimana Allah SWT berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah dan mohonlah ampunan terhadap dosa engkau. Jadi Allah SWT perintahkan terlebih dahulu untuk menuntut ilmu. Fa'lam, ketahuilah, ya, pelajarilah ilmu. Kemudian Allah perintahkan untuk beramal, yaitu apa? Beristighfar. Nah, di antara hal pokok yang wajib kita ilmui, yang wajib kita ketahui dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim dan muslimah adalah mengetahui 3 perkara penting, yaitu mengetahui siapa Rabb kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Nah, ini akan dibicarakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam risalah yang ringkas ini. Kita lihat sebelum masuk kepada inti risalah ini, risalah ini diberi 3 muqaddimah oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, ya. Ada 3 muqaddimah yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Kita lihat muqaddimah yang pertama, kita bisa buka, ya, di mana beliau memulai risalah ini. Risalah artinya buku kecil, ya. Di mana beliau memulai risalah ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Beliau memulai risalah ini dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, adalah karena meneladani Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quranul Karim dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat At-Taubah, ya. Karena isinya adalah pernyataan perang kepada kaum musyrikin dan kaum munafikin. Jadi tidak ada dimulai dengan basmalah surat At-Taubah. Jadi risalah ini beliau mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, karena mengikuti Al-Quranul Karim dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di mana setiap kali Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab, beliau memulai surat-surat tersebut dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kenapa? Karena menulis sebuah risalah atau sebuah buku bukan perkara yang mudah. Jadi seseorang harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah artinya saya memulai risalah ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ba di situ, kata para ulama, adalah ba isti'anah. Ba yang berarti isti'anah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa kita artikan bahwa bismillah artinya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kata Syekh, bisa kita lihat di situ, ya. Ataupun kalau kita belum mengetahui arti dari kata-kata ini, bisa kita tulis, ya. Dan di matan buku kita itu harus ada coretan-coretan, ya, supaya kita ada bukti bahwa kita ngaji. Nanti kita bisa tunjukkan ke orang kalau kita sudah ngaji buku Ushulul Salasah, kan. Apa buktinya? Ada coretan-coretan dari setiap halamannya, kan. Kalau bersih bukunya, ya orang ragu antum belajar atau tidak, gitu. Ya, coret aja. Kalau ada faidahnya, ya dicoret. Karena yang Anda pernah pelajari dulu, bahwa setiap faidah yang ada tersebut harus ditulis di situ, ya, jangan dibiarkan lewat. Sebab ilmu itu kalau sudah lewat, ya nggak tahu apakah dia kembali diucapkan lagi atau tidak, ya. Ya. Jadi harus ditulis di situ, ya. Dan seorang penuntut ilmu harus cepat, ya, dalam makan, minum, menulis dan berjalan, ya. Jangan dibiarkan kalau ada faidah, ya, dari ikhwan-ikhwan kita juga, kalau ada faidah ilmiah, ada tambahan-tambahannya, maka kita harus catat di bukunya, ya.